Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas, Apa Mbak? kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sekali, semuanya baik-baik. Kita sama-sama akan belajar. Materinya adalah menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Jangan lupa nanti mengisi presensi yang sudah dibagikan sama Bu Guru di WA grup kelas kita, teman-teman. Sebelum ini, mari kita berdoa dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kemarin kan Bu Guru sudah menjelaskan pada kita tentang teks prosedur. Masih ingat teks prosedur itu apa? Mbak Titi atau Mbak Tulis dulu? Teks prosedur itu sepemahaman saya ya Mbak, teks prosedur itu teks yang menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu. Betul sekali. Bagaimana kalau Mbak Tulus? Petunjuk bahasa untuk melakukan sesuatu secara urut. Sekali, memang teman-teman saya ini semuanya pintar-pintar. Kalau ciri-cirinya teks prosedur itu, ciri-cirinya apa saja kemarin kita ingat sama-sama? Langkahnya harus apa? Urut. Harus urut. Harus urut. Kalau misalnya diacak bagaimana? Misalnya Mbak Titi buat membuat mie. Mungkin jadi, tapi hasilnya tidak efektif atau tidak maksimal mungkin. Berarti harus urut ya? Ya. Kemudian isinya ada apa saja kalau teks prosedur Mbak Tulus? Ya, petunjuk melakukan sesuatu. Iya, berarti ada petunjuknya ya? Iya, menggunakan kalimat imperatif. Oh iya, begitu. Kemudian untuk hari ini kita akan bersama-sama menelaah struktur dan juga kaidah kebahasaan dari teks prosedur. Nah, nanti saya akan berusaha untuk menampilkan penjelasan mengenai struktur dan kaidah kebahasaan. Jika nanti teman-teman tidak memahami atau kurang memahami, bisa menanyakan. Struktur teks prosedur itu ada 3. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah material, dan yang ketiga adalah langkah-langkah. Untuk tujuan dari teks prosedur itu isinya adalah tujuan pembuatan dari teks prosedur atau hasil akhir yang akan dicapai bila sudah melakukan beberapa tahapan dalam teks prosedur. Pada bagian material ini isinya adalah bahan dan alat. Namun tidak semua teks prosedur itu ada bagian bahan dan alat. Misalnya kalau kita membuat teks prosedur cara menghidupkan komputer, itu kan tidak membutuhkan material karena melakukan sesuatu. Tapi kalau membuat sesuatu, misalnya resep masakan, cara membuat obat, itu membutuhkan bahan dan alat. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Nah, langkah-langkah ini berisi langkah-langkah yang perlu dilalui agar memperoleh hasil dari tujuan teks prosedur itu. Nah, langkah-langkah itu haruslah ditulis secara urut, tidak boleh diacak. Karena seperti tadi yang kalau Mbak Titi buat mie, kemudian diacak, langkahnya mungkin jadi mie, tapi barangkali nggak enak rasanya, begitu ya. Selanjutnya, kaidah kebahasaan itu juga ada 3, yaitu yang pertama menggunakan konjungsi temporal, yang kedua menggunakan kata kerja imperatif, dan yang ketiga menggunakan verba material atau tingkah laku. Konjungsi temporal yaitu kata hubung yang menyatakan waktu kegiatan dan sifatnya adalah kronologis. Yang kedua yaitu kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif itu biasanya ditemukan dalam kalimat perintah atau kalimat larangan.
Biasanya kata kerja imperatif ini ditandai dengan imbuhan atau partikel kan dan lah. Misalnya masukkan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah verba material atau tingkah laku. Sesuatu mengenai tindakan fisik, misalnya memotong wortel, menghaluskan bumbu, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari verba material. Nah, kira-kira teman-teman kalau saya jelaskan tambah bingung atau tambah paham? Tambah ilmu. Berarti kita langsung ke contoh saja. Mari kita perhatikan contoh berikut ini. Judulnya adalah cara membuat gedung lindri. Bisa kita mulai dari strukturnya dulu. Dari strukturnya untuk teks ini, tadi kan kita ada 3 struktur, tujuan, material, dan langkah-langkah. Apakah sudah ada semua di dalam teks cara membuat gedung lindri ini? Sudah, Mbak. Berarti secara struktur teks ini terdiri dari struktur teks prosedur yang lengkap. Kita mulai dari konjungsi temporal. Apakah ada konjungsi temporalnya? Kemudian ada. Kemudian, betul. Setelah itu. Betul sekali. Ada lagi selanjutnya. Gitu. Ya. Kata kerja imperatif adakah di situ? Mbak Titi? Rebuslah, betul sekali Mbak Tulus, pintar sekali. Oke, yang terakhir adalah yang terakhir adalah verba material. Kalau masukkan gula itu. Masukkan gula, iya pintar sekali Mbak Tulus. Masukkan gula tadi, pisahkan adonan, itu adalah contoh dari verba material. Berarti secara kaidah bahasa, teks ini juga memiliki kaidah bahasa yang lengkap yang tadi sudah kita bahas bersama, nggih. Kita lanjutkan. Tadi kita sudah menyimpulkannya dari kaidah kebahasaannya sudah ada tadi lengkap semua. Kita akan melakukan tugas yang tadi sudah dititipkan oleh Bu Guru kepada saya. Nanti kita bentuk grup, kita ini satu tim, saya, Mbak Titi, dan Mbak Tulus. Nanti kita bergabung dalam satu grup WA. Kemudian tadi yang ada LK, ada modul yang ada video, ada teks tugas dari Bu Guru yang sudah kita unduh. Nanti akan kita diskusikan melalui WA grup. Kemudian hasilnya juga kita unggah melalui WA grup supaya nanti mendapatkan tanggapan dari teman-teman. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita simpulkan saja bersama-sama 2 hal yang telah kita pelajari. Iya, Mbak. Ya, ada struktur dan kaidah kebahasaan, teks prosedur. Secara struktur teks prosedur ada 3 bagian atau strukturnya ada 3, yaitu apa saja? Yang pertama adalah tujuan. Yang kedua material. Bahan dan atau yang material adalah langkah-langkah. Kemudian kaidah bahasanya juga ada 3, apa saja? Yang pertama adalah konjungsi temporal. Kemudian yang kedua adalah kata kerja imperatif. Betul, dan yang terakhir adalah verba material. Ya, oke, baik sekali. Tadi yang telah kita pelajari, nanti teks yang diberikan oleh Bu Guru kita telaah bersama-sama apakah sudah lengkap dari segi unsur strukturnya dan juga kaidah kebahasaannya. Dari saya mewakili Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau tidak jelas itu karena kelemahan saya. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa lagi besok. Kita tutup hari ini belajar bersama kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.